Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Ilmu dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya bakal membahas materi memahami tata cara sujud syukur dari modul pembelajaran fikih yang materinya dari kelas 8 MTS. Oke. Baik, langsung saja kita mulaikan saja. Nah, di sini ada menu utama, ada pendahuluan, ada kompetensi, ada materi, ada pustaka, dan ada pengembang. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan dulu. Teman-teman bisa baca dulu di pendahuluan sujud syukur, atau bisa dipus-pus saja pelan-pelan. Nah, yang kedua di kompetensi. Di kompetensi ini ada 3. Yang pertama indikator, standar kompetensi, kompetensi dasar. Nah, di sini di indikator dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, atau pus saja 1 sampai 6. Yang pertama menjelaskan pengertian sujud syukur dan dalilnya. Yang kedua menjelaskan hukum melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga menjelaskan sebab-sebab sujud syukur. Nah, di standar kompetensi ada cuma 1 saja, melaksanakan tata cara sujud di luar sholat. Kembali. Yang terakhir kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini ada beberapa, cuma 2 saja. Yang pertama menjelaskan ketentuan sujud syukur, yang kedua menjelaskan hikmah sujud syukur. Nah, teman-teman bisa hapus saja. Nah, kembali ke menu utama. Di sini kita masuk kepada materi ya. Nah, di sini materinya itu ada pokok pembahasannya ada 6. Yang pertama pengertian sujud syukur. Nah, di sini teman bisa memahaminya pengertian sujud syukur, dan teman-teman bisa baca berapa slide sedikit di bawahnya. Nah, teman-teman bisa baca. Sujud syukur adalah sujud kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang baru didapatkan dan di luar biasa apapun jenis. Biasanya sujud syukur itu merupakan kata yang mudah untuk diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan. Salah satu contoh bagaimana sulitnya mengekspresikan rasa syukur tampak pada anak-anak di SMA dan di SMP dalam rangka bersyukur atas kelulusan dengan cara pesta, pilok, baju, celana, rambut, dan lain-lain. Selain itu mereka juga berkeliling kota dan tidak jarang melakukan keonaran, merusakan, dan lain-lain. Jadi sangat ironis sekali mereka bersyukur tapi mereka hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Islam, syukur dilakukan dengan 3 cara, yaitu syukur dengan lisan, hati, dan perbuatan. Dan menurut Quraisy Shihab, ada beberapa Shihab tahun 1998, syukur dengan lisan itu yaitu dengan mengakui anugerah dan memuji pemberiannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ad-Duha. Sedangkan syukur dengan perbuatan diekspresikan melalui sujud, yaitu melakukan sujud syukur. Di antara petunjuk Rasulullah sahabat dalam melakukan sujud syukur tercantum dalam kitab Musnad dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata mendapatkan sesuatu yang menggembirakannya. Rasulullah sallallahu langsung tersungkur bersujud demi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini teman-teman bisa memahami pengertian sujud syukur. Nah, dipahamin saja pelan-pelan atau dipus-pus saja. Nah, jadi ketika itu kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di balik Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu tersungkur sujud. Nah, lalu yang kedua, hukum melaksanakan sujud syukur. Nah, hukumnya dari Syafi'ah dan Hambaliyah sepakat menghukumi sujud syukur dengan mustahab sunnah. Adapun menurut Malikiyah, hukumnya adalah makruh. Ketika memperoleh nikmat atau terhindar dari bencana, yang seharusnya dilakukan adalah mendirikan sholat 2 rakaat. Yang seharusnya dilakukan adalah mendirikan sholat 2 rakaat, bukan melakukan sujud syukur. Dan adapun menurut Hanafiyah, sujud syukur mustahab diniatkan melalui rukuk dalam sholat, namun makruh. Dan mengatakan hukum sujud syukur adalah sunnah sesuai pendapat Imam Syafi'i.
Menurut pengurus pondok pesantren Al-Fatah, sujud syukur itu hukumnya sunnah karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk sujud syukur, tetapi yang ada hanyalah perintah untuk bersyukur, ujar Ustadz Nasruddin. Nah, teman-teman bisa pahami dari hukum melaksanakan sujud syukur ya, atau bisa dipus-pus saja. Oke. Nah, disinilah kita bisa memahami dari sujud syukur hukumnya. Nah, yang ketiga, sebab-sebab sujud syukur. Nah, di sini dalam prakteknya ada hal-hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan sholat melaksanakan sujud syukur, yaitu A. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suatu Hamzan masuk Islam. Yang kedua, ketika malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi. Nah, di situ teman-teman bisa hapus saja sih, terlalu cepat juga ini. Nah, di sini ada tata cara sujud syukur. Tata caranya sujud syukur sama dengan sujud sholat, sujud tilawah dengan sedikit perbedaan. Cara sujud syukur menurut mazhab Syafi'i, yang pertama niat sujud syukur di dalam hati, itu saya niatkan sunnah karena Allah. Dua, membaca takbir, mengangkat kedua tangan untuk melaksanakan sujud seperti hendaknya takbir atau irham. Sujud tanpa mengangkat tangan saat turun, hendak sujud hanya satu kali, membaca 3 kali dan membaca doa. Yang selanjutnya mengangkat kepala dan sujud membaca takbir. Selanjutnya duduk tanpa membaca tahiyat, tasyahud, dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Nah, yang kelima, cara sujud syukur. Nah, teman-teman pasti sudah tahu nih cara sujud syukur. Di sini teman-teman bisa lagi memahaminya atau teman-teman bisa dibacai sedikit-sedikit. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mendapatkan nikmat atau baru saja mendapatkan kabar yang bahagia, kabar menggembirakan, maka seketika itu juga melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Meskipun boleh saja seorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap pada sholat atau kapanpun ia mau, tetapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang yang baru saja mendapatkan kenikmatan yang spesial, seperti lulus ujian, naik kelas, memenangi lomba-lomba dari tingkat nasional, dan lain sebagainya. Kenikmatan tersebut tidak terjadi belum tentu kita dapatkan setahun sekali. Adapun cara melakukannya adalah dengan 1 kali sujud dan dilakukan di luar sholat. Adalah meskipun syarat sujud syukur boleh tidak suci, tetapi tentunya lebih baik afdal bila melakukan selagi suci dari hadis dan najis. Caranya yaitu sebaiknya suci dari hadas dan najis, berdiri menghadapi kiblat, kemudian niat sujud syukur bersamaan takbiratul ihram. Setelah itu langsung sujud 1 kali, lalu duduk untuk mengucapkan salam. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan atau memahami cara sujud syukur untuk mempraktekkan di mana saja, asalkan itu tidak najis. Nah, selanjutnya yang terakhir, hikmah dari sujud syukur. Nah, hikmahnya itu ada beberapa yang saya dapat rangkum. Yang pertama, Allah memberikan semua kebaikan. Allah dapat memberikan semua kita kebaikan. Yang kedua, merontokkan dosa dari dunia. Yang ketiga, Allah membanggakan hambanya. Yang keempat, menjadikan tameng kehidupan kita di dunia. Yang kelima, membuat wajah kita ceria dan gembira. Tidak ada satupun raut wajah kita yang atau merok atau gimana. Yang penting kita tuh enjoy, happy, bahagia atau cerah bagaimana ya. Nah, di sini selesainya pokok pembahasan, balik lagi ke belum utama. Nah, di sini ada daftar pustaka saya dapat dari sumber-sumber dari sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, yang terakhir pengembang. Nah, profil saya tuh, nama saya teman-teman bisa baca. Panggil saja saya Torik, NIM saya 20100011199, lokal 2, semester 3, prodi Pendidikan Agama Islam, fakultas saya dari Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda Seberang. Alamat Jalan Tunyakdin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
SD saya dari SD Negeri 07 Nansebaris Pariaman, SMP saya SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong, MA saya dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara Tenggarong. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.